Karena kan pilihan itu pendaftaran itu Oktober. Kalau nanti di Oktober kok belum masuk yang daftar, bagi saya berarti akan ada 2 poros saja. Gak ada angin, gak ada hujan, gue cukup kaget dengan pernyataannya Ketum PKB Jazilul Fawait karena dia tiba-tiba memprediksi bahwa nanti cuma ada 2 paslon atau 2 poros yang bertarung di Pilpres 2024. Padahal kan yang seperti kita tahu sekarang ini ada 3 orang yang pegang tiket untuk maju sebagai capres. Ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kenapa bisa muncul prediksi seperti ini dan siapa yang dimaksud 2 poros itu tadi? Ini cerita gue dari lapangan. Jadi waktu itu tanggal 18 September 2023 gue sama teman-teman media lain ini lagi wawancara atau lagi doorstop Gus Jazilul. Kita doorstop itu di Nusantara 3 di gedung DPR, tepatnya di depan press room. Nah kita tuh lagi nanya gimana nih pendapat dia soal isu-isu politik yang lagi berkembang gitu, isu-isu terkini. Salah satunya soal Partai Demokrat yang baru aja menyatakan dukungannya ke Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Tapi pembahasannya ini ujuk-ujuk nyamber ke prediksinya beliau bahwa nanti cuma ada 2 paslon atau 2 poros yang bertarung di Pilpres 2024. Nih, kayak gini nih pernyataannya. Ya tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat. Saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat. Saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu. Tapi ini memang Pilpres 2024 menjadi ajang publik untuk menilai track record, gagasan, visi yang disampaikan oleh para calon-calon presiden. Enggak ada. Yang ada juga belum tentu, saya melihatnya ya secara pribadi belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros. Kita tunggu nanti. Pertimbangannya gimana Gus? Ya ini pertimbangan saya karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. 1 bulan saja. Dan calon-calonnya, partai-partainya itu saja. Hanya di situ saja apa kesulitannya untuk memutuskan. Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros, itu yang sulit. Ada kemungkinan Gus Gerindra dengan PDIP ini bergabung gitu? Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya kepemimpinan masing-masing. Persepsi saya begitu. Tapi kan Karena tidak ada yang menyulitkan, semuanya kan sudah cukup dari angka presidensial threshold, tokohnya sudah ada, kenapa belum putus-putus saja? Itu sudah ada, tinggal mendaftar. Kalau besok pagi buka pendaftaran, kita buka. Kita justru menunggu pasangan-pasangan yang lain. Pasangan yang lain ini hanya tinggal 2 poros. Ya kan? Kita tunggu sampai hari ini belum kelar-kelar. Apakah sampai akhir September, saya tunggu. Tapi kalau nanti keputusannya November, ya berarti nggak ada, tinggal satu-satunya dong. Karena kan pilihan itu pendaftaran itu Oktober. Kalau nanti di Oktober kok belum masuk yang daftar, bagi saya berarti akan ada 2 poros saja. Nah, jadi guys, prediksinya Gus Jazilul ini muncul karena dia melihat 2 capres lawan ini belum menentukan pasangan cawapresnya. Tahu deh yang udah punya nama resmi capres-cawapres lengkap. Tapi gimana ya pendapat dari porosnya Pak Ganjar dan porosnya Pak Prabowo mendengar prediksinya Gus Jazilul ini? Apakah memang mereka juga merasa mungkin cuma ada 2 poros? Nah, buat menjawab itu, kebetulan banget di hari yang sama kita juga ketemu sama anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Hinca Panjaitan. Nah, kita langsung tanyalah di situ, gimana Bang pendapatnya? Wow, apa nih? Hari ini. Pak Jayul itu sahabat saya, kita hormati analisa dan pikirannya. Tapi per hari ini minimal kami juga baru bangun ini, baru lelah sekali kemarin. Dicari-cari ini teman-teman, baru juga, dan per hari ini realitasnya kan 3 yang sudah mendeklarasikan ya. Yang komplit baru 1, Anies, Caimin, itu udah
mereka deklarasikan dengan koalisinya cukup memenuhi syarat formal untuk didaftarkan. Kemudian Pak Ganjar belum ada wakilnya, tapi koalisinya memenuhi syarat untuk didaftarkan. Pak Prabowo belum ada wakilnya, tapi koalisinya memenuhi syarat untuk didaftarkan. Jadi per hari ini 3 calon ini lah yang ada. Kalau ada analisis di luar yang 3 ini, kita lihatlah besok. Tapi menurut saya inilah yang 3. Memang orang bijak selalu mengatakan sebelum janur kuning dinaikkan, jadi sebelum pendaftaran ditutup, dibuka dan kemudian ditutup, segala sesuatunya masih terjadi. Tapi kami berpendapat 3 ini berlayar. Terima kasih, Pak. Mirip-mirip kayak Demokrat, reaksi yang sama juga gue dan teman-teman media lain dapetin saat wawancara atau doorstop Ketua Harian Gerindra Pak Sufmi Dasko. Beliau bilang terbuka aja sama semua kemungkinan dan ikut aja gitu flow-nya kalau memang terjadi 2 poros. Jadi ini lebih kayak versi go with the flow aja gitu ya kalau kata Pak Dasko. Bang Dasko ini bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, kalau dari Jazilul waktu PKB bicara kemungkinan soal 2 poros karena ada koalisi dan sebagainya. Kalau dari Bang Dasko seperti apa? Ada kemungkinan 2 poros nggak setelah Demokrat gabung ke Koalisi Indonesia Maju yang koalisinya itu begini? Pertimbangan 2 poros dari Abang melihatnya seperti apa? Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami ikut aja. Tapi nggak berhenti sampai di situ guys, kita juga nyebrang nih, kita tanya ke kubu atau partai-partai pengusungnya Pak Ganjar. Di situ kita tanya ke Ketua DPP PDIP Pak Said Abdullah. Beliau bilang kemungkinan 2 poros ini memang masih ada, kemungkinan 3 poros juga ada, kemungkinan 4 poros bahkan juga ada. Poros nggak Pak Said? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bahkan 4 poros pun masih mungkin terjadi. Yang penting bagi kita semua adalah poros-poros semua itu memberikan sumbangsih yang nyata bagi pendewasaan kita berpolitik dan berdemokrasi. Lebih besar 2 poros, 3 poros, 4 poros, Pak Said? Saya pikir 3 poros lah ya, nampaknya arahnya ke sana. Kalau 2 poros, ada kemungkinan PDIP bergabung dengan Gerindra. Poros ini. Loh, PDIP sendiri kan sudah cukup. Kami kan punya golden ticket. Apa nggak salah nanya? Jadi kalau kemungkinan 2 poros tadi itu Pak? Loh, saya ngomong 3 poros. Pak Said, soal PDIP berupaya untuk menang. Nah, jadi kurang lebih sama nih kalau kata PDIP memang kenyataannya saat ini masih 3 poros, tapi memang kemungkinan itu bisa aja terjadi. Tapi yang lucu nih, waktu kita nanya ke Sekjen P3, Pak Arwani Tomafi, dia malah bilang, ini jangan-jangan Gus Jazilul lagi ngelamun nih ngomongnya. Kira-kira gini nih lengkapnya jawabannya. Saya nggak paham ya maksudnya Pak Jazilul ya. Sedang membaca realita atau sedang melamun gitu ya, saya nggak tahu. Atau sedang membicarakan tentang dirinya sendiri juga nggak tahu saya. Iya, nggak tahu. Makanya perlu ditanyakan. Saya kira ya urusan apakah yang sudah ada ini ya seperti apa ya biar diurus oleh masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. Alasan deadlock penentuan bacawa pres itu cukup beralasan itu? Deadlocknya dari mana? Kayak Pak Jazilul itu nggak pernah ikut pemilu saja, ya kan? Dulu kita lihat penentuan Pak Ma'ruf Amin juga last minute kan? Biasa kayak gitu itu. Wong di DCS pemilu ada DCS, ada DCT, ya kan? Ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Saya kira kalau penentuan itu tidak harus di awal, gitu. Bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting partai-partai ini sudah paham kapan harus mendaftar, gitu. Nah, jadi intinya kan menurut P3, walaupun sampai saat ini belum ada nama cawapres, ya masih wajar aja. Tapi yang penting nanti pas pendaftaran udah ada nama cawapresnya. By the way, pendaftaran untuk Capres-Cawapres ini nanti akan berlangsung di tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Ini berdasarkan keputusan rapat bareng DPR, KPU, dan pemerintah waktu hari Rabu 20 September 2023.
Oke, itu tadi pandangan menurut para petinggi partai. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah memang memungkinkan cuma 2 poros yang akan bertarung di Pilpres 2024? Dan siapa aja 2 poros itu atau 3 poros itu? Boleh komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita gue dari lapangan. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, subscribe juga supaya kita bisa ketemu di video-video cerita dari lapangan berikutnya.